Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek. Yang pertama aspek menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Apa itu reseptif? Apa itu produktif? Reseptif adalah aspek yang bersifat menerima, sedangkan produktif ini adalah aspek yang bersifat menghasilkan. Jadi, 4 keterampilan berbahasa di atas ini dikelompokkan menjadi 2 lagi, kawan-kawan. Ada yang termasuk kelompok aspek reseptif seperti menyimak dan membaca, ada juga yang termasuk kelompok aspek produktif atau menghasilkan. Seperti apa? Seperti keterampilan berbicara dan menulis. Kelompok keterampilan di atas pada dasarnya ini merupakan satu kesatuan menurut Dawson pada tahun 1963. Setiap keterampilan berhubungan erat dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Jadi semakin terampil seseorang berbahasa, maka semakin cerah dan jelas juga jalan pikirannya. Luar biasa ya. Pengertian dari membaca. Apa sih membaca itu? Membaca merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan yang ingin dipahami. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki apa saja? Yang pertama, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Yang kelima, mengenal kelas kata seperti kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Dan keenam, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat. Seperti apa? Seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kedelapan, merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. Yang kesembilan, menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kesepuluh adalah menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. Yang kesebelas adalah membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan membaca yang berbeda juga. Misalnya skimming untuk mencari ide utama atau melakukan studi secara mendalam. Aspek-aspek membaca. Yang pertama ada keterampilan bersifat mekanis. Yang pertama adalah mengenal bentuk huruf. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi. Yang keempat adalah kecepatan membaca ke taraf lambat. Sedangkan keterampilan yang bersifat pemahaman, yang pertama, memahami pengertian secara sederhana. Yang kedua, memahami signifikansi atau makna. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian, baik itu dari bentuk atau dari isi. Yang keempat adalah kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Lalu apa itu membaca komprehensif? Membaca komprehensif adalah kompetensi membaca secara menyeluruh. Jadi membaca secara menyeluruh ini artinya mampu atau memiliki kompetensi mengenai keseluruhan indikator atau informasi terperinci dalam membaca agar dapat digunakan dalam proses membaca.
Membaca secara komprehensif adalah sebuah kegiatan membaca yang difokuskan untuk pemahaman siswa mengenai teks yang mereka baca. Dalam pembelajaran ini, siswa diminta atau dituntut untuk yang pertama memahami teks yang mereka baca dan dapat menyampaikannya kembali sesuai dengan pemahaman mereka secara pribadi. Yang kedua adalah memahami pembelajaran atau pembelajaran yang sangat penting karena baik itu siswa maupun guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan sebaik apa penyampaian kembali sebuah bacaan yang telah dibaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca yang pertama adalah faktor fisiologi yang mencakup kesehatan fisik, kemudian pertimbangan neurologis, kemudian jenis kelamin. Kedua ada faktor intelektual. Yang ketiga, faktor lingkungan seperti latar belakang, pengalaman siswa, kemudian sosial ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor psikologis seperti apa? Seperti motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Dan yang terakhir, faktor berbahasa. Apabila seorang menghadapi bacaan yang bahasanya tidak pernah didengarnya, maka akan sulit memahami teks bacaan tersebut. Penyebabnya adalah ya keterbatasan kosakata yang dimilikinya. Faktor yang menghambat membaca, kawan-kawan, ini ada dua. Yang pertama konsentrasi. Pada saat membaca dibutuhkan konsentrasi yang baik. Jika tidak berkonsentrasi saat membaca, maka hal ini akan menjadi hambatan. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan pada saat membaca cepat berkurang. Ini diakibatkan oleh posisi badan yang salah, kemudian juga penerangan yang tidak mendukung. Ini juga bisa menjadi hambatan dalam membaca. Baik, kawan-kawan, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diserap dan terpahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.